Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang nama-nama Rasulullah. Akan saya ulang kembali, wa fit Taurati, dan di dalam kitab Taurat, mudu. Nama Rasulullah di dalam kitab Taurat itu dikenal dengan nama mudu, pakai dzal, mim wawu dzal, mudu. Artinya itu thayyib, bagus. Itu artinya mudu. Kenapa disebut thayyib? Li'annahu atyabut thayyibin. Orang yang paling bagus ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih bagus daripada Rasulullah, dan bahkan keringatnya pun tidak sama seperti keringat pada umumnya, keringatnya wangi. Fil Injil, dan ada juga yang menyebutkan bahwasanya mudu itu artinya Muhammad. Jadi ya sama, nama lain dari Muhammad itu nama lain dari mudu itu Muhammad aslinya. Kalau kita kembali kepada kitab Taurat, wafil Injil, di dalam kitab Injil dikenal dengan nama Tob, to alif ba, Tob itu ya bagus, ini top ini bagus, toyib artinya. Kenapa kok disebut top, bagus? Ya karena ketika nama beliau disebut, illa toba dzikruhu bainahum, pasti semua akan bagus. Ketika menyebut nama beliau itu semua orang akan bagus. Menyebut nama beliau, berselawat kepada beliau, menjadikan orang itu menjadi orang yang bagus, orang yang baik. Makanya disebut Tob Injil. Injil di sini Injil yang asli ya. Kalau sekarang sudah tidak ada Injil yang asli itu. Di antara 4 kitab yang paling asli ya Al-Quran. Kitab-kitab yang lain sudah mengalami perubahan. Al-Quran sudah dijamin dan tidak mungkin ada yang bisa merubah, tidak mungkin. Kalaupun ada yang merubah pasti ketahuan. Ini salah satu keistimewaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah, aku sendiri yang akan menjaga kemurnian Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak mungkin bisa dirubah. Misal ada beberapa yang salah, pasti ketahuan itu. Baik dari percetakan atau dari apa, viral biasanya langsung. Di medsos itu langsung viral. Jadi langsung bisa ketahuan. Kalau Injil itu sudah banyak perubahan. Wafis suhufi, dan di dalam kitab suhuf itu lembaran-lembaran. Jadi semisal kitab Taurat, Nabi Musa itu pernah menerima juga suhuf. Suhuf itu hanya lembaran-lembaran. Kalau kitab Taurat itu langsung semacam begini. Kitab Taurat itu semisal kayak gini. Tapi kalau suhuf hanya selebaran itu. Itu namanya suhuf. Kalau di dalam kitab suhuf lebih dikenal dengan nama Aqib. Aqibal alladzi jaa aqibal anbiya falaysa ba'dahu nabiyyun. Artinya Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu datang setelah nabi-nabi yang lain dan tidak ada nabi lagi setelah itu. Akhirul anbiya. Dan Aqib ini juga nama nabi di kalangan penduduk neraka. Hafiz Zaburi, di dalam kitab Zabur
Rasulullah itu lebih dikenal dengan nama Faruq, sama seperti Umar Al-Faruq. Apa artinya Faruq? Katsirul farqi bainal haqqi wal batil, orang yang paling banyak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Faruq itu juga termasuk namanya Nabi Muhammad. Wa indallahi, dan di sisi Allah Nabi Muhammad itu dikenal dengan nama Toha. Toha termasuk salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Itu juga termasuk nama Nabi, boleh dipakai nama itu, boleh, Toha. Kemudian Yasin, kemarin sudah dijelaskan semua ya, artinya Toha dan Yasin ya, kan sudah ya. Sudah belum? Sudah. Ada beberapa makna kemarin Toha dan Yasin itu. Ada ya rojul, wahai laki-laki. Ada ya thayyib, wahai orang yang baik. Nah, sudah ya. Yasin itu juga termasuk nama Nabi Muhammad, di sisi Allah itu juga Yasin. Sudah dijelaskan sebelumnya, tidak perlu untuk kita ulang. Wa indal mu'minin, dan di kalangan orang-orang mukmin lebih dikenal dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lebih mengenal nama beliau ya nama Muhammad, walaupun juga nama beliau itu sangat banyak. Wa kunyatuhu Abul Qasim, kunyahnya Nabi Muhammad itu adalah Abul Qasim, bapaknya Qasim. Kenapa di kunyah? Kunyah itu apa ya, semacam panggilan dengan menggunakan nama anak tertua, anak tertua. Misalkan Rasulullah anak pertamanya adalah Sayyid Qasim, makanya Rasulullah itu dikunyai Abul Qasim, bapaknya Qasim. Dan ini juga berlaku di masyarakat kita sebenarnya. Misalkan ada orang tua punya anak namanya Siti, biasanya kadang-kadang tetangganya itu lebih tahu nama panggilan kunyahnya, Pak Siti. Ditanya namanya siapa, nggak tahu namanya siapa. Ada orang tanya, mana rumahnya ini, nggak tahu, di sini adanya cuma Pak Siti. Itu juga sama, itu namanya kunyah. Ada pendapat yang lain yang mengatakan kenapa disebut Abul Qasim, li'annahu yaqsimul jannata baina ahliha. Qasim itu artinya yang membagi, karena Rasulullah itu yang membagi surga kepada orang-orang yang memang berhak untuk masuk di dalamnya, yang membagi-bagi. Oh, kamu ini masuk surga, ini masuk surga, itu masuk surga. Itu namanya Qasim, yang membagi. Makanya dijuluki Qasim. Ada dua makna, dijuluki dengan anak pertamanya, yang kedua karena Rasulullah yang membagi surga. Qauluhu mudhu naqala fil mawahib anis Suhaili annahu bi dhammil mim wa ismamil hamzati dhamman bainal wawi wal alifi mamdudan, wa qala naqaltuhu an rajulin aslama min ulama'i bani Israil, wa qala ma'nahu tayyib. Maknanya mudhu itu tayyib. Apa artinya? Bagus, baik. Tayyib di sini bagus, tayyibun fi nafsihi, diri beliau itu bagus, au dunyahu, dunianya juga bagus. Wa tayyibun fi sifatihi wa akhiratihi, sifat-sifatnya juga bagus, di akhirat juga bagus. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala ma'nahu tayyib, intaha. Tadi itu mudhu itu sebenarnya namanya adalah Muhammad. Fa yakunu bi ma'nal ismil akhar wa huwa toba. Wa ammal Faruq, pokok yang saya baca tidak perlu dijelaskan, ya tidak saya jelaskan. Wa ammal Faruq wa huwa alladhi yufariqu bainal haqqi wal batil. Tadi sudah dijelaskan, Faruq itu artinya yang membedakan antara hak dan yang batil. Wa huwa makna ismi al-Barqalit. Di dalam kitab Injil Yohana itu Rasulullah itu dikenal dengan nama Al-Barqalit. Itu nama Nabi Muhammad. Nah, Yohana ini siapa? Yohana ini pernah dengar istilah Injil Yohana? Yohana ini siapa? Yohana ini pengikutnya Nabi Isa, tapi bukan nabi. Karena
setelah Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu tidak ada nabi di antara itu. Sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa kan? Nah, setelah Nabi Isa itu tidak ada nabi lagi. Kemudian ada Nabi Muhammad yang menjadi penutup para nabi. Yang Yohana ini pengikut Nabi Isa tapi bukan nabi. Dan setelah Nabi Isa itu ada beberapa tokoh yang terkenal. Ada namanya Mata, ada namanya Yohana, ada namanya Kaisar, ada namanya Luka. Mereka punya pendapat-pendapat sendiri, sehingga Injil itu berbeda-beda di antara 4 orang itu. Dari semacam madhab gitu, madhab 4 Injil itu. Jadi sudah tidak sesuai dengan Injil yang asli, sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Waqad allafa Khatimatul Khuffat Jalaluddin As-Suyuti risalah samaha Al-Bahjatus Saniyah fil Asma'in Nabawiyah. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu punya kitab namanya Al-Bahjatus Saniyah fil Asma'in Nabawiyah. Ini menjelaskan tentang khusus nama-nama nabi. Jam'a fiha nahwal khamsimi'ah. Di kitab itu dijelaskan ada sekitar 500 nama untuk Nabi Muhammad. Kemarin sudah dijelaskan bahwa orang itu semakin mulia semakin punya banyak nama. Ini sampai 500. Nama kita cuma berapa? Dikenal dengan siapa kan cuma sedikit. Wa naqala fil mawahib an kitab ahkamil Quran li Abi Bakar Ibnul Arabi anna lillahi ta'ala alfasmin. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 1000 nama. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam alfasmin. Juga Nabi mempunyai 1000 nama. Qala al-Qustolani wal murad al-awsaf. Ada yang mengatakan nama di situ yang dimaksud adalah sifat-sifat. Sifat. Semisal Nabi Muhammad punya nama Al-Mujtaba misalkan, yang terpilih. Sebenarnya itu bukan nama tapi sifatnya beliau. Ada yang berpendapat seperti itu. Fakunul asma allati waradat awsafu madhin wa idza kana kadzalik falahu sallallahu alaihi wasallam min kulli wasfin ismun. Kalau misalkan diambil dari sifatnya, maka nanti akan lahir nama yang sangat banyak. Misalkan Nabi Muhammad juga termasuk Rauf Rahim. Ini sebenarnya bukan nama, tapi sifat. Kalau dari sifat pasti nanti akan timbul nama yang sangat banyak. Tsumma inna minha ma huwa mukhtassun bihi. Ada itu yang memang khusus untuk beliau nama, awil ghalibu alaihi. Ada sifat itu yang memang sangat mendominasi kepada beliau. Wa minha ma huwa mushtarak. Ada yang mushtarak artinya antara sifat dan nama. Wa kullu dzalika bayyinun bil musyahadati la yakhfa. Wa idza ja'alna lahu min kulli wasfin min awsafi isman balagat asma'uhu wa ma dzakara bal aksar. Kalau kita menghitung sifat-sifat pasti jumlahnya sangat banyak, bisa mencapai 300 atau lebih, bisa sampai 500. Qala walladzi ra'aitu fi kalami syaihina yakni al-Hafidz As-Sakhawi fil Qaulil Badi' wal Qadiyat fi Syifa. Qadiyat itu punya kitab namanya Asy-Syifa. Itu kitab yang sangat mujarrab dan kitab keramat itu. Orang yang bisa menghatamkan kitab Asy-Syifa itu hajat-hajatnya sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang sakit bisa sembuh, yang punya hajat juga bisa terkabul. Itu kitab Asy-Syifa, tebal sekali. Saya punya kitabnya. Ada sekitar berapa 1000 lebih halaman kitab Asy-Syifa. Wa Ibnul Arabi dan Ibnul Arabi fil Qabas di dalam kitab Al-Qabas wal Ahkam dan kitab Al-Ahkam wa Ibn Sayyidin Nas wa ghairihim. Itu disebutkan di dalam kitab itu semuanya yazidu alal arba'imi'ah. Nama Rasulullah itu lebih dari berapa arba'umiyah? Hah? Arba'umiyah berapa? Arba'umiyah berapa? 400. Kalau 40 arba'in. Kalau 4000 arba'alaf. Gampang bahasa Arab itu. Pokok bisa bahasa Arabnya 1 sampai 10, kemudian tahu bahasa Arabnya 100, tahu bahasanya 1000, tahu bahasa Arabnya 1.000.000, beres itu.
Bisa semua insyaallah, gampang bagi yang tahu. Tsumma saradaha murattabatan ala hurufil mu'jam. Wa dzakara minha al-Imam Al-Jazuli, disebutkan oleh Imam Jazuli. Ada yang kenal Imam Jazuli? Sekarang dengarnya. Imam Jazuli itu seorang ulama yang sangat terkenal yang mempunyai kitab karangan Dalailul Khairat. Kitab Dalail itu kitab amalan sholawat yang hebat sekali itu. Jadi setiap harinya itu ada sholawat khusus itu. Tidak sama. Hari misalkan sekarang hari Senin itu ada bacaannya sendiri. Hari Selasa ada bacaannya sendiri. Dan ada beberapa bacaan yang harus dibaca sekali duduk. Itu Imam Jazuli, seorang pengikut Thariqah Syadiliyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili. Imam Jazuli ini pernah berkholwah. Tahu berkholwah? Apa berkholwah? Menyendiri untuk beribadah selama 14 tahun. Jadi kadang-kadang orang itu sesekali harus gak keluaran, di rumah terus. Tapi ibadah, bukan ngelamun atau memikirkan hal-hal yang tidak penting. Ya sesekali itu di rumah terus fokus ibadah. Tidak boleh ada yang ganggu. Ini beliau selama 14 tahun. Kalau Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf berapa tahun? 30 tahun. Tidak pernah keluaran. Dan tidak boleh ada yang masuk ke kamarnya. Setelah itu kemudian beliau keluar. Akhirnya banyak orang bisa mengambil manfaat dari beliau. Karena memang powernya sudah kuat. Powernya sudah kuat. Dan ketika beliau sudah menyebarkan ilmunya, banyak yang bertaubat, banyak sekali. Dan beliau mempunyai murid sekitar 12.000 muridnya itu. Waktu itu saya tidak bisa membayangkan ya. Kalau sekarang kan ada pondok. Dulu berarti semacam kayak apa? Datang pergi itu. Sampai 12.000. Itu saking keramatnya beliau itu. Pernah juga di sini dijelaskan bahwa salah satu karomahnya beliau. Karomah itu apa? Sesuatu yang Allah berikan keistimewaan untuk manusia. Karomah itu sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang muncul dari seorang wali. Itu namanya karomah. Ada beberapa istilah yang mirip tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Ada karomah, ada mukjizat, ada ma'unah, ada istidraj. Kalau karomah itu sesuatu di luar kebiasaan manusia biasa, tapi keluar dari seorang wali. Misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan ayam yang sudah dimasak, sudah digoreng, hidup kembali. Manusia biasa tidak bisa. Itu namanya di luar kebiasaan manusia, tapi muncul dari seorang wali. Kalau muncul dari seorang nabi, itu namanya mukjizat. Misalkan Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Ini manusia biasa tidak bisa. Itu namanya mukjizat. Kalau kita bisa membelah terang bulan, bukan bulan. Bahkan dimakan. Iya, bahkan dimakan itu bulannya itu. Tapi bukan mukjizat. Itu namanya atraksi ringan. Kalau keluar dari orang soleh yang bukan nabi juga bukan wali, itu namanya ma'unah. Misalkan ada seorang kiai atau seorang ustadz, orang soleh, tiba-tiba ditembak peluru, tidak mempan misalkan, itu bukan karomah, itu bukan mukjizat. Kalau dia orang biasa, orang soleh, orang mukmin, itu namanya ma'unah, pertolongan. Ada yang keempat itu istidraj. Istidraj itu sesuatu di luar kebiasaan manusia yang keluar dari orang yang banyak maksiat. Misalkan ada dukun misalnya, tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran, dan bahkan ritualnya untuk melakukan ritual itu harus menduduki Al-Quran misalnya. Kemudian dia bisa nebak-nebak, oh kamu nanti akan begini, nanti kamu akan begini. Oh dia wali. Wali apa? Bukan.
punya karomah. Karomah bukan, itu bukan namanya karomah. Itu namanya istidraj. Istidraj itu Allah itu membiarkan, sudah tak biarkan nanti akan disiksa. Itu namanya istidraj itu. Dibiarkan, Istidraj itu begini gambarannya. Kayak ada anak kecil naik pohon. Kemudian orang tuanya bilang, naik, teruskan. Itu sebenarnya bukan memerintahkan untuk meneruskan, tapi apa itu namanya? Disuruh apa itu? Turun. Ya istidraj semacam itu, contohnya itu. Ada orang tidak sholat, tetap dikasih rezeki, tetap dikasih sehat, tetap dikasih kaya. Ya sudah, ini terus cari uang, terus banyak harta, nanti juga akan disiksa oleh Allah. Ini termasuk karomahnya Al-Imam Al-Jazuli. Ini pernah ketika beliau sudah wafat sekitar jarak 77 tahun. Waktu itu ada pelebaran jalan atau mungkin gimana gitu, akhirnya dipindah kuburannya. Otomatis kan diambil itu jasadnya itu. Setelah dibongkar, ternyata jasadnya itu masih utuh sebagaimana ketika pertama kali dimakamkan. Dan waktu sebelum wafat beliau itu mencukur rambutnya, dan itu masih kelihatan betul. Ini habis dicukur, itu masih tidak berubah. Jenggotnya juga masih ada, dan semuanya masih utuh, tidak ada yang hilang sama sekali. Dan ketika salah satu orang yang hadir waktu itu meletakkan jarinya di wajahnya, dia keluar darah, sama seperti orang yang hidup. Itu namanya karomah. Dan beliau itu di dalam kuburnya beliau itu banyak sekali orang yang membuktikan bahwasanya astanya beliau, kuburannya beliau itu keluar aroma yang begitu sangat wangi. Kenapa? Salawat. Orang ahli salawat itu begitu. Wangi betul. Walaupun belum mati itu ketemu sama orang ahli salawat itu beda. Wangi itu. Wangi betul. Walaupun tidak pakai minyak wangi, karena Rasulullah sendiri itu manusia yang wangi. Ini ada satu cerita menarik. Kenapa beliau kok ngarang kitab Dalailul Khairat? Jadi dulu beliau itu asalnya orang yang juga tidak begitu hobi baca sholawat dulunya itu. Tapi ada satu cerita kenapa beliau mengarang kitab Dalailul Khairat yang sangat terkenal itu, kitab sholawat, khusus sholawat, bacaan-bacaan sholawat harian. Salah satu sebabnya beliau yang nama lengkapnya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Kita lebih mengenal dengan Imam Al-Jazuli. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Waktu itu beliau mau sholat. Kemudian orang sholat kan harus wudhu kan. Ternyata tidak menemukan air waktu itu. Di situ hanya ada sumur yang sangat dalam sekali. Dan tidak ada timbanya. Tiba-tiba di saat beliau kebingungan gini, gimana caranya saya wudhu ini karena tidak ada air. Tiba-tiba beliau melihat di tempat yang atas, di atas itu ada seorang anak kecil. Kemudian anak kecil itu melihat kepada beliau. Kemudian setelah itu anak kecil ini meludah ke sumur itu. Tiba-tiba airnya langsung naik ke atas sampai ke paling atas, sehingga Syekh Al-Imam Al-Jazuli ini terheran-heran, ini anak kecil kok hebat betul itu, meludah saja kok bisa airnya naik begitu sangat cepat. Kemudian ditanya itu, kamu ini siapa? Kemudian anak kecil ini bilang, kamu ini kan orang yang terkenal baik, masa ketika air itu tidak ada kamu kok kebingungan? Akhirnya Syekh Al-Jazuli ini tanya,
apa kamu kok bisa sampai sehebat ini? Rahasianya apa? Ya, ini anak kecil ini tidak mau mengaku dirinya siapa. Kemudian dijawab, faqalat bikasratis sholati ala man kana idza masyafil barril akfari ta'allaqat. Aku ini bisa seperti ini karena banyak baca sholawat. Ini anak kecil bisa sehebat itu karena banyak baca sholawat. Sehingga setelah itu Syekh Al-Jazuli ini bersumpah, setelah ini saya akan mengarang kitab khusus yang isinya adalah sholawat. Sehingga beliau mengarang kitab yang namanya kitab Dalailul Khairat. Di dalam kitab Dalailul Khairat, di situ dijelaskan nama Nabi Muhammad ada 201 nama. Di dalam kitab Dalailul Khairat. Orang baca sholawat itu banyak manfaatnya. Saya sarankan banyak baca sholawat yang banyak ya, sampai hari Kamis. Kalau setelah itu ya silakan, tapi bagus diteruskan. Minimal sehari 1000 kali kita hadiahkan untuk Habib Muhammad dengan Habib Murtado 1000 kali. Ya kita niat itu dalam hati saja. Saya niatkan bacaan sholawat ini untuk Habib Muhammad bin Umar Al-Haddad dan Habib Murtado bin Abu Bakar bin Tahir. Kemudian kita baca Fatihah Al-Fatihah. Setelah itu kita baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Baca yang banyak. Insyaallah dimudahkan nanti. Wa qala fit tahdhib wa kunyatu sallallahu alaihi wasallam al-masyhurah Abul Qasim. Di dalam kitab Tadhib dijelaskan bahwasanya kunyah beliau yang terkenal adalah Abul Qasim. Wa kannahu Jibril sallallahu alaihi wasallam Aba Ibrahim. Sedangkan malaikat Jibril itu memberi kunyah kepada Nabi Muhammad dengan kunyah yang berbeda, Aba Ibrahim. Ibrahim itu putra yang paling terakhir. Itu khusus nama yang diberikan oleh malaikat Jibril. Wa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan nama yang paling afdal di antara nama-nama yang lain adalah nama Muhammad. Waktu itu perahunya Nabi Nuh tidak bisa jalan kecuali dengan menyebut nama Muhammad. Orang kafir ketika mau masuk Islam juga tidak sah ketika belum menyebut nama Muhammad. Dan Nabi Adam pun ketika di surga dikunyai dengan Abu Muhammad, bukan dengan nama anak pertamanya, bukan. Saking mulianya Nabi Muhammad, padahal waktu itu Nabi Muhammad masih belum ada. Jadi Nabi Adam itu diberi kunyah Abu Muhammad, ayahnya Muhammad, bukan dengan nama-nama anaknya. Waqad sammallahu ta'ala bihadzal ismi qabla al-khalqi bi alfi am. Nama Muhammad itu sudah ada sebelum beliau diciptakan kira-kira 2000 tahun sebelumnya. Saking perhatiannya Allah kepada satu hambanya ini, sampai namanya sudah 2000 tahun sebelum beliau lahir sudah dipersiapkan namanya. Kama warada fi hadis Anas, sebagaimana dijelaskan di dalam hadisnya Sayyidina Anas bin Malik. Dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita masih membahas nama Nabi Muhammad. Insyaallah masih sekitar 1 pertemuan lagi kita membahas nama Nabi Muhammad. Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.